kita iri kepada rekan kerja, kita iri kepada teman sekolah, kita iri dengan tetangga. Setiap ketemu dengan dia, kita membuang muka, seakan-akan jijik melihatnya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman tetap sehat, tetap bahagia, selalu tenang hatinya, dan istiqomah melanjutkan eksistensi kehidupan di muka bumi ini. Tentu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ada banyak hal yang perlu kita waspadai karena akan mengakibatkan dosa-dosa yang mungkin tidak akan diampuni oleh Allah sebelum kita menyelesaikan dosa itu terlebih dahulu. Apa maksudnya? Begini teman-teman, ada dosa yang dimaafkan oleh Allah, yang kita cukup beristighfar, kita bertaubat kepada Allah untuk berjanji tidak mengulanginya lagi. Tapi ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah kecuali kita menyelesaikan itu sendiri, yaitu kepada siapa? Kepada sesama manusia. Dalam hal ini saya tidak akan memfokuskan, tidak akan melebar pada pembicaraan konteks dosa apa saja itu, akan tetapi saya akan fokus kepada dampak negatif dari dengki. Mungkin teman-teman sudah melihat video yang lalu yang membicarakan tentang dengki. Kali ini saya akan kembali membahas kitab Maqasidul Ri'ayah, kitabnya Syekh Izzuddin bin Abdussalam, yaitu yang membicarakan tentang dosa dengki. Teman-teman bisa buka kitab Maqasidul Ri'ayah pada bab Faidatun fi Ismil Hasadi wa Atharihi, pada bab dosa dengki dan dampaknya, dampak dari dengki itu sendiri. Syekh Izzuddin menyampaikan kepada kita, dengki dalam hati adalah perkara dosa antara pendengki dengan Allah. Oke teman-teman, dengki dalam hati adalah perkara dosa antara pendengki dengan Allah. Sahnya tobat atas dengki ini tidak terletak pada pemaafan dari orang yang didengki. Oke, dengki dalam hati, kita belum melakukan perbuatan kedengkian itu, masih dalam hati. Misalkan contoh, kita iri kepada rekan kerja, kita iri pada teman sekolah kita, teman kuliah kita iri dengan tetangga kita. Dalam hati kita berpikiran negatif, itu dengki. Tapi ketika omongan itu, rasa itu disampaikan kepada orang lain, nah itu beda kasus nanti teman-teman. Selagi dengki itu masih dalam hati, itu dosa antara kita yang dengki, si pendengki, mohon maaf, antara si pendengki. Selagi rasa itu belum disampaikan kepada orang lain, maka itu dosa antara si pendengki dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahnya tobat si pendengki itu tadi tidak terletak pada pemaafan dari orang yang didengki, tidak. Cukup istighfar kepada Allah dan berjanji untuk membuang jauh-jauh prasangka negatif itu. Tobat atas dampak dengki ini bisa sah hanya jika terbatas pada tanggung jawab. Nah, akan tetapi teman-teman, berbeda dengan dampak dengki, yaitu menyakiti orang yang didengki dengan cara memfitnahnya, membicarakan keburukannya pada orang lain, atau membicarakan hal-hal yang belum tentu itu ada pada orang yang didengkinya kepada orang lain. Maka kata Syekh Izzuddin bin Abdussalam, tobat atas dampak dengki ini bisa sah hanya jika telah terbebas dari tanggung jawab. Sebab kerugian yang timbul tidak hanya karena dengki sendiri, tapi juga sebab dampak dengki tersebut. Artinya, ini hanya akan sah taubat kita kalau kita sudah minta maaf kepada orang yang sudah kita dengki itu. Maka berhati-hatilah teman-teman dalam kehidupan sosial ini. Kita perlu waspada, berhati-hati segala apa yang kita ucapkan, segala apa yang kita lakukan. Khawatir apa yang kita lakukan lebih-lebih ketika kita membicarakan orang lain itu tidak benar. Maka itu akan menjadi fitnah. Dengki itu kecil, sepele kelihatannya.
tapi dia mudah menyebar kepada yang lainnya. Misalkan contoh seperti video yang lalu yang saya jelaskan pada perihal dengki itu. Kita iri kepada rekan kerja, kita iri kepada teman sekolah, kita iri dengan tetangga. Setiap ketemu dengan dia, kita membuang muka, seakan-akan jijik melihatnya. Karena apa? Hati sudah dipenuhi oleh rasa dengki. Hatinya sudah dihuni oleh iblis dan setan-setan yang lainnya. Supaya kita tidak melihatnya. Kita melihatnya saja, udah panas nih hati ini. Padahal yang kita lihat, orang yang kita dengki tidak melakukan apa-apa kepada kita. Perbaiki keirian-keirian kita itu dengan cara yang baik, yaitu apa? Meningkatkan kualitas diri dan sebagainya. Nah, dosa dengki kita ini ketika sudah kita sampaikan kepada orang lain atau menyakiti orang lain tersebut, maka taubatnya tidak akan diampuni oleh Allah kecuali kita minta maaf ke orang tersebut. Hati-hati teman-teman, waspada. Semoga kita bisa hidup rukun dengan saudara, tetangga, sahabat, siapapun yang ada di sekitar kita. Kalau ada orang lain lebih baik dari kita dalam hal apapun, maka irilah dengan hal positif, yaitu dengan niatan meningkatkan kualitas diri. Bukan dengan cara mencari kesalahan atau bahkan membicarakan hal-hal yang tidak benar tentang dirinya. Kalau kita sakit hati, iri kepada orang lain, pikirkan, munculkan pertanyaan. Apa yang sudah dia lakukan kepada saya? Kok saya sedemikian dengkinya kepadanya? Begitu teman-teman ya. Yang zuru ilal ummah bi'ainir rahmah. Pandanglah semuanya dengan kasih sayang. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dari prasangka-prasangka negatif, dari hati-hati yang selalu waspada untuk tidak tergelincir terhadap bisikan-bisikan iblis. Mari kita tebar benih kasih sayang, kita tebar benih cinta kepada yang lainnya. Semoga ini bermanfaat. Minta maaflah kepada orang yang pernah kita dengki. Lebih-lebih kepada orang yang pernah kita bicarakan keburukannya kepada orang lain. Minta maaf, semoga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.